Horas, Hosana Raja Shalom. Amen. Hidup oleh Roh Allah saja. Horas. Ya, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Sudah mata hena hina holongan, sudah dongan sapor seon damang dainang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mungkin sedang di rumah, di mobil, di kamar, di restoran, ruang makan, sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai kita pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Seperti biasanya, songon nasomal setiap hari Kamis songonon ipatupa hita do acara melalui Amazing Ministry, yaitu acara yang bernama Cakap-Cakap tentang Tuhan. Maka tahatai taringok Tuhan di Bornginon, dopak do di tengah-tengah, hadir di tengah-tengah kita pendeta-pendeta muda, kan begitu ya. Kalau yang sebelah kanan kita sudah cukup terkenal. Puji Tuhan. Pendeta Aroski Naibao, tepuk tangan dong buat Pendeta Aroski. Dan malam ini seorang wajah baru, yaitu mungkin sebagian saudara sudah mulai si Anu udah tahu namanya, tapi bagi yang belum tahu, kita akan perkenalkan, kita akan sambut Pastor Samuel Pak Pahan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Samuel Pak Pahan. Bisa ceritakan sedikit, perkenalkan diri singkat, tepat. Silakan. Nama saya Samuel Pak Pahan, istri saya Irma Rita Damanik. Saya sudah memiliki 3 orang anak. Wow. Tuhan. Yang pertama perempuan dan yang kedua dan 3 laki-laki. Dan saya melayani di gereja GSJ Calvary Family sebagai wakil gembala. Jalan Sampul. Jalan Sampul. Dekat jalan Ayahanda. Ya, dan juga ada beberapa organisasi misi yang saya terlibat. Ya, seorang yang aktif dalam ladang Tuhan. Ya. Dulu ayahnya, bapaknya, yaitu pendeta Suari Pak Pahan almarhum, itu sahabat saya. Sahabat saya berapa tahun kami tetap pelayanan sama-sama melalui satu lembaga pelayanan namanya ICM. Jadi kalaupun Pak Suardi sudah dipanggil Tuhan, sudah dekat Tuhan Yesus, sekarang anaknya dekat saya. Dekat kita. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini adapun tema kita seperti Bapak Ibu Saudara sudah tahu melalui flyer, yaitu 1, 2, 3 tetap semangat di tengah COVID. Itu. Jadi ada alasan kenapa kita mengangkat topik ini, judul ini, tetap semangat di tengah COVID. Ya. Jadi huilala guarhu ngai boto hamukan jogi sida butar. Oke. Nah, huilala marid di majohita. Asa semangat justru pemirsa, penonton sudah terlibat di acara kan. Asa semangat dong. Oke. Ramari deh tada. Jadi on dikutip sian Amsal berapa? Jalan hidup orang benar. Amsal atau Mazmur itu Bang Ijul? Amsal 4 ayat 18. Amen. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lapatanna jadi terang naik semakin full. Baik di tengah situasi redup, tetapi matahari akan tetap terang benderang tersonima nguluni halak na hot di bagasan kebenaran Tuhan. Jalan hidup orang benar. Mari kita sama-sama menyanyi. Ya, semua bertepuk tangan. Hey. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Hey, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan
kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunnya kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Yes, Amen. Amen. Jadi song ini matong na di amsalopat seplalui asata ulangi tajahang kan siani mahita bertolak adong dua ayat tahe non anom se nama ayat napa dua hon sian Habakuk tolu ale parjolo majo sian Amsal 4 ayat 10 alu. Oke, di bahasa Batak mantap. Bahasa Batak parjolo te. Hujaha homa dihita dah. Sono ma didok disi di poda molo bahasa Batak podani Raja Salomo 4 ayat 10 alu kan itu. Nah, alai anggo lapang ni halak partigor tudos tubuh siang ari lam tutiur nado sahat rodi hosniari. Saya ulak koda alai anggo lapang ni halak partigor tudos tubuh siang ari lam tutiur nado sahat rodi hosniari. Bahasa Indonesia rapita majahun sada dua tolu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Laus tajahahon ma anu mula pehitatuson sian Habakuk. Habakuk tolu ayat 10 pitu do 10 alu. Hujahahon mau jadi bahasa Batak kate. Oke. Ai idang mertubur di sihau atajau jala idang marperbue akahau anggur labang do bungani hau jetun jala idang dapot si panganon sian aka hauma rasip do aka biru-biru sian balian jala idang adong be jonggi di bagasan bara. Salam takas bahasa Indonesia tajahon sada dua tolu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat langsung ayat 10 alu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Dalam bahasa Indonesia kita bacakan, oke. Namun ya 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Amin.
Jadi hamua kadongan saha persiam di bagas Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, guys, dimanapun engkau berada saat ini. Kedua ayat firman Tuhan ini menjadi suara Tuhan. Gabe suara ni debata, narotu hita, manopot hita, mapergugui rohatan atau dita, menguatkan hati dan roh kita. Karena tidak dapat dipungkiri, daktar pasiding hamua kadongan, selama 5 bulan COVID on, nunga macegudang halak na drop semangatna. Ya, banyak orang yang sudah drop semangatnya, Bapak Ibu Saudara, karena memang realita, ya realita yang tidak bisa kita pungkiri, lesunya perekonomian. Tapi yang terutama memang banyaknya orang meninggal belum waktunya dalam tanda kutip, karena diserang oleh virus corona, dan juga karena dinyatakan diserang oleh virus corona, ya dinyatakannya dalam tanda kutip, membuat orang drop semangatnya. Orang keluarga yang mengalami musibah alami corona ini, bulan-bulan COVID menjadi bulan yang sangat menekan, bulan-bulan yang sangat mengintimidasi dan yang merampas semangat dok sukacita ni gudang jol madakolah di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, napa dua lebih merata soal kelesuan ekonomi, soal kelesuan perhepengon. Hira-hira tolu minggu nasalpu, adong masada hamba Tuhan menelpon aku, ngapain nggak lima tahun dak ya berkomunikasi dok di tahun karena satu dan lain hal, tapi dia memberanikan diri untuk membangun komunikasi lagi kembali dengan saya, dan saya menyambut dengan lapang dada. Lalu setelah kami bercerita ke sana kemari, taringot tu keadaan dampak daripada COVID ini, saat maibana tu sada titik madok, ai sianu pe hak padita katanya, disebut satu nama seorang keluarga kaya raya di salah satu kota di Indonesia. Nggak usah saya sebut di mana, tapi di Indonesia yang pasti. Dia bilang begini, sianu PHP Pak Pendeta, subigi sianak kadongani katanya begitu. Tong donuang lagi drop semangatna, lagi dakolan sekedar berkurang income nih keluargaon. Kebetulan jenis usaha nih keluargaon, usaha na memang tertutup ditutup do memang agak disengaja do ditutup pemerintah usaha model si songonon. Hinorhoni mencegah jangan sampai terjadi pertemuan keramaian dan lain sebagainya. Pokoknya usaha di bidang pariwisata begitulah, kan begitu. Dak kusangka dalam bahasa Batak idok koni mana, dak kusangka Pendeta HP mana pe tong dunuhang lagi dangadong pemasukan di perusahaan nih, ima pedok di mana, kurang lebih seperti itu. Apalagi masuk kita nate katanya kan begitu kan. Nah, saya tarik kesimpulan bahwa hanya salah satu sampel, hanya salah satu contoh mewakili banyak jenis pengusaha atau banyak jenis perusahaan yang memang tidak menghasilkan income. Bayangkan selama berbulan-bulan. Apalagi kalau itu perusahaan yang itu andalannya, sedangkan perusahaan lain tidak begitu sebesar perusahaan tersebut misalnya, itu pasti pengusahanya, karyawannya, dan orang-orang hidup lewat perusahaan tersebut pasti drop. Jadi ima salah satu realita di tengah-tengah masyarakat rupani, jangankan orang biasa, ya, orang yang sekaya raya orang tersebut pun mengalami kelesuan, kan begitu ya, karena dampaknya sangat terpukul perusahaan mereka. Apalagi aka rakyat na memang dalam bahasa Batak istilahnya marhais martuduk, kan harus keluar di hari ini untuk mendapatkan uang hari ini, asabui mangan istri dohot anak konda gudang gotok songonida. Molo pegawai tetap do imana di pemerintah mungkin stabil saja. Kalau dia pegawai
orang kunci di perusahaan swasta yang stabil, dia pun stabil saja. Alai molo di perusahaan naso stabil doi mana, meskipun dia seorang manajer atau pimpinan tertinggi, dia pun tidak stabil juga. Oma gambaran menyeluruh rupani di kondisi ini COVID si songonarion. Jadi ausian sisi income manang sian parhepengon, dohot sian sisi sosial manaking hucoba huangkat di tengah-tengah tabor nginon rupani fakta realita kan idun waing bahwa memang banyak orang yang lesu, yang drop semangatnya, di mana pada malam hari ini perlu talian musik semangat, kita bagi semangat. Amin. Kan idun waing kan kita bagi semangat kepada mereka. Jadi anon mungkin Pastor Samuel Pakpahan dan juga Pendeta Aroski Naibaho mungkin bisa melihat, kalau tadi kan sisi sosial lah kan begitu ya. Oke. Kemudian sisi ekonomi, mungkin sisi nasing ada melihat, mengamati di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang yang letih lesu dan hampir tergeletak, bahkan mungkin sudah ada yang tergeletak, supaya konek asa relevan tu 2 ayaton kan idon waing hulala tersoni maju pembuka sianau hulala boy langsung diudu tiak kadongan bertolak sian baik Habakuk tolu ayat 10 lalu, demikian juga sian Amsal 10 lalu 20. Amsal berapa tadi Bang Ijul? 4:18. Jadi ya kita persilakan langsung saja Pastor Samuel ya berbagi apa kira-kira di tengah masyarakat yang sudah diamati saat ini yang memang perlu kita kasih semangat kepada mereka. Silakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Ya, mungkin saya tidak bisa lancar bahasa Batak. Enggak apa, campur-campur dah pola wae. Boy, ale usaha usaha. Oke, ya, saya usahakan. Jadi ya, mau lihat ya. Oke. Jadi yang saya pribadi juga lihat khususnya di jemaat kami dan beberapa pelayanan. Memang ini terjadi di mana-mana. Bahkan krisis kali ini bukan hanya menghantam menengah ke bawah, justru lebih banyak menghantam menengah ke atas. Justru itu pula ya? Ya justru. Karena kebanyakan yang menengah ke bawah karena sudah terbiasa hidup susah, jadi tidak begitu ya memang susah, tapi tidak begitu susah atau stres yang menengah ke atas. Ya masuk akal. Masuk akal. Jadi seperti itu. Nah, cuma yang saya lihat adalah yang ada karena ada beberapa orang yang juga susah, yang bisnisnya juga mengalami goncangan, tapi tidak semua juga artinya stres, galau atau mungkin sampai panik atau segala macam. Dan yang saya temukan hanya orang yang stres karena tidak tahu solusinya. Tapi orang yang tetap bertahan adalah orang yang tahu solusinya apa, berusaha mencari solusi. Nah, sama seperti di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ya sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak dari Habakuk 3 tadi mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa firman Tuhan katakan walaupun situasi seperti itu, kenapa dia sanggup beria-ria, bersukaria? Karena jawabannya sebenarnya di ayat 19. Ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Karena, ayat 19 ya. Karena dia tahu bahwa dia memiliki pengetahuan, dia memiliki informasi bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi walaupun tidak menghasilkan, tapi karena dia tahu bahwa ada satu solusinya yaitu Tuhan, dia tidak akan khawatir. Dan yang sebenarnya ini pernah khotbah saya, yang menarik sebenarnya kalau kita baca seterusnya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Yesus, kalau nanti lihat di YouTube, cari kata kuncinya rusa berjalan di kaki gunung. Iya. Saudara kan mengerti apa arti firman Tuhan ini. Rusa setinggi apapun, seterjal apapun kaki gunung itu, dia bisa berjalan naik ke atas. Iya. Nah, itu yang dikatakan Allah kekuatan kita, membuat kita mampu berjalan setinggi apapun masalah, seterjal apapun masalah, halangan.
Tuhan memampukan kita sehingga kalau kita tahu informasi ini, Iya, tahu kebenaran ini, itu akan membuat kita mampu berjejak di bukit-bukit. Kita mampu ya. tetap fight dan survive Yes. di tengah-tengah COVID. Iya, Nah, COVID. ya. Nah, itu Terus. sebabnya saya sangat menyarankan dalam segala situasi, mulailah hari ini kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan siang malam. Setuju. Ya. Harus kembali ke firman Ya. Tuhan. Karena kembali lagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan Siang dan malam. apa saja yang dilakukan berhasil. So, saudara, Bapak Ibu sekasih dalam nama Yesus, so ini yang harus kita lihat. Jadi, kalau kita tahu jalan keluarnya, pasti kita tidak stres lagi. Iya, setuju. Amin. Ya, ini betul. 3 ayat ini sebenarnya ayat lain saling terkait, tapi masuk kepada Mazmur 1 ayat 1 ini juga menjadi sebuah sebuah kebenaran yang mutlak. Enggak sekedar pengetahuan tentang kitab suci, enggak. Alai kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini berbicara tentang kebenaran mutlak Sang Allah. Itu dong kan, sang yang berfirman kan itu kan. Nah, berbahagialah orang yang tidak ayat-ayat mungkin ayat 3 langsung ya. Ayat 3 langsung kan. Oke, kita tunggu. Mesti kembali kepada firman. Tetapi yang kesuka nanti sampai oke, ya bisa ayat 2 3 4 ya, tolong. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ditanam di tepi aliran air, jonok tu sumber niaiki ima Yesus, kan begitu ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, nggak pernah lesu semangatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau ayat 4 coba kita lihat. Oke, jadi di Yeremia ya, di Yeremia 7 ayat 17 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kan dikatakan di sana bahwa dia tidak akan mengenal panasnya terik matahari. Itu tuh. Jadi baik Mazmur Sada maupun Yeremia berbicara tentang tidak mengenal molo hata-hata nadang diterge nang pe haleon potir. Itu keluar bahasa yang paling kuno itu. Haleon potir itu apa? Paceklik. Masa sulit. Oke, dakah itu kan tidak akan terkena kan begitu. Oke. Mungkin langsung disambung sama Pendeta Aroski, Bamba. Oke, sebenarnya memang nahubereng di paranguluat saluhuna jala ondo mungkin bincang-bincang walami nahu ahatu tuakana tua nungain tuakana tua ta bahasa sodok kosongoni sebenarnya iya. Na pabiar budo di lebih gudang biar Gudang biar. Jala sada mulu ni pasingot tentang hatani Tuhan. Ni paingot. Ni paingot hatani Tuhan. Istilahnya ni anjur taringoti firman Tuhan. Godak kita mandok daging dopion. Jual maportipi dopion. Iya. Artinya serik kita mengaiton kehidupan ta madasar hon imatta tu pardaging otta. Dang tu hatani Tuhan. Iya. Jadi gabi taringo tahu sono ni Bang Jogi nakin tentang Haleopotir. Paceklik. Kuingot tentang bangsa Israel. Mesir itu hena mengalami 10 tula. Ya. 10 tula. Molo ceritai firman Tuhan molo kisahkan tiki tentang bangsa Israel naso dilea keluar sian tanu perbudakan. Artinya apa? Si isi raja nih. Firaun ngotot Raja Firaun ngotot ikut bangsa Israel ikut gabi budak terus. Di sampai ibadah Tuhan tula sampai 10. Pas 10-an ima nenokna kematian anak buah baju. Anak paling besar, anak bawah, anak sulung ini mah.
Maulana Hubereng di sini, bangsa Israel bahasa tenang dalam hal menghadapi 10 tulai sampai kematian anak sulung. Nah, ingat hatani Tuhan ini, baik kamu mah mudar ni domba biru di atas ni bitumunai. Boy alam sono. Bangsa Israel bahasa dang mabiar ditiki alana diingot talaki hatani Tuhan na sampai tu halaki. Ala diingot talaki Tuhan makata itu halaki bahwa tiki di baik kalaki mudar ni biru di atas pitunya lagi. Bahkan halepotiripe dang menyentuh halaki. Dang honat tu dang menginonat tu perngoluan bangsa Israel. Jadi nahudok tuak kadongan, tuak kadamang dainang, opung tulang sude mak akadongan naposo terlumobi akadongan naposo. Tabay ma haporusata di perngolota holan hatani Tuhan. Amen. Songon nidok nibang papahan na Kimang Samuel bahwa ikut terus mahita bersekutu dot hatani Tuhan hatani setiap Tuhan. Mazmur nidok nakin yang bertekun dalam Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi tuak kadongan tu sude nama BG atsaraon dak nama ikuti atsaraon mulai sadarion mungkin halian hari-hari na lewat kita mungkin acu tentang hatani Tuhanon. Jadi mulai sadarion satu sotorusna kita dang taboto adiga sai kopiton. Alina taboto Tuhan mangaramoti kita saliling nilelingna. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ya. Lasu torus semade mula mahita kembali kita ke Habakuk. Iya. Mulak kita tuh Habakuk tolu ayat 10 pitu 10 alu 10 sia kan 10 alu maparjolo 10 alu bahasa Indonesia asal takaskan. Jadi hujahau sahalinai ai perlu do mula hulak kan do kon merenungkan firman Tuhan siang dan malam lapatanna di parulah hulak kon kan do kan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, baru napapaton sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, borak don banyak kemamolo sadong be jagung, boras, kan begitu ya, bawang, tomat, jeruk, kan begitu kan. Tersongon namasa di Tanah Karo naminggu nasal punaroahai Gunung Merapi madabu berjatuhan hujan es nasa ida bah itu kan kayak pertanda gitu bahwa ada kemungkinan kan itu nuang ada kemungkinan ladang tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan makanan. Artinya Tuhan memperkenalkan gitu kalau itu terus menerus di seluruh Indonesia contohnya, ya semua mau ladang mau sawah tidak akan menghasilkan bahan makanan. Ya. Nah ini perlu kita tahu bahwa ada realitas seperti itu. Kalau Tuhan izinkan kan kan masuk utuna palimahon kambing domba terhalau dari kurungan. Akka napinahan apapun ternak kita, apapun usaha kita, kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara tentang usaha kita kan sekalipun ama jenis usaha nagudak sonare sekalipun partiga-tiga dipajak hurang panuhor gabi busuk akan nabinuan apakah jualan naik buah sayur deke ikan segala macam bisa saja tidak laku seperti hari-hari biasa. Yeah. Tinor honi gudang ni jolma na humurang bahkan nunga jatuh income na. Jadi manang tersongon gudang jenis perusahaan tanpa maksud meremehkan. Yeah. Ada banyak jenis income orang sekarang jatuh. Bisa misalnya dang gudang berpenumpang, angkot misalnya kan gitu ya. Rumah makan misalnya kan. Halo. Apalagi ya yang menurun sekarang income-nya. Akka guru les. Songonau kan guru les bahasa Inggris. Alani Covid dang memang faktor hepeng semata-mata alani Covid on menghargai
peraturan pemerintah gawe 5 bulan dak ku aja biar kapan dita les bahasa Inggris. Habis kuda kina dok kapan dita murid tu atau enggak. Ada orang udah kasih sekolah atau kan. Kenyataan deh. Baru ada perusahaan-perusahaan na mungkin tetap tanpa mengurangi rasa hormat. Misalnya aka rental mobil rental. Kan gudang gunwangi gabe soalan dan gudang bihalak merdelani kan. Songot di Samosir contohna kan ala daerah Torisi mace gudang go penduduk Samosir nuaing selama 5 bulan berlangsung 0 rupiah. Anu gotong na memang 100% nguluna sida di bidang wisata 0 rupiah dah. Jadi memang sangat menyedihkan. Landohot akan asing dope banyak sekali. Apakah dia jasa, apakah dia produk? Kan gitu kan, jasa pun banyak tak terpakai, produk pun banyak tak terjual, tidak semua tentunya kan gitu ya. Memang ada produk tertentu yang masih tetap dibutuhkan orang, seperti sembako, seperti pulsa komunikasi ya untuk telekomunikasi dan seterusnya. Alai gumu dan gohala nuaing naso nakona tu ayaton Habakuk 10 ayat 10 pitu dohot ayat nasa terus naukan alai songon nang pinukan ni Pastor Samuel pakpahan naking itu kan ay tunggu napatar do tongon naibaho pakpahan sida putar tonggo na grup napatar trio napatar do tongon trio napatar tu trio napatar mana tong si Ahmad tong kan si Jandri pakpahan kan tidak tong John trio napatar tu matong jadi nang pinasa ni Pastor Samuel laking pakpahan ngai pukai mana menggali sian ayaton masuk mahita tu ayat 18 ya ayat 18 ikono dodang bohita keluar sian koridor firman memang harus kembali ke firman dan harus kembali kepada sang firman kan idonangkan bahasa Indonesia mata bereng atau ngate bahasa Indonesia kita buka Oke yang di bawah. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow. Ini dia. Nah nih. Jadi mungkin suhar tuh pengatus ini gudang jolma. Ini kontradiksi. Kalian bertiga enak aja ngomong. Kan bukan kalian yang merasakan. Saya jago yang mulai tulis. Kalian enak aja ngomong. Kalian kan cuma ngomong, sebenarnya enggak, kami juga mengalami masuk dalam musim ini ya. Nanti kami akan bersaksi satu persatu bagaimana hasil trust kami kepada Tuhan membuat kami survive. Nanti itu di sesi berikutnya berikutnya kan alain nanang sodol hondon ikotong dohitatong siap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di Hamuk Kadongan, inilah yang aku lakukan dengan istriku, Ocha, baru siagian di rumah. Bayangkan, mau kerja apa? Kan memang itu realita gitu loh. Mau kerja apa? Udah saya bilang pelayan, saya biasa kan sebagai penginjil khotbah keliling kemana-mana, kemudian juga mengajar, sekolah pun tutup, STT tutup, kemudian mengajar sejumlah pendeta supaya bisa menjadi English speaker gitu kan, itu pun tutup. So what? Yang kami lakukan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Orang tetangga mungkin mengira ini stres atau sukacita. Enggak, pusing saya. Apa kata orang? Yang aku tahu, aku sedang melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku dari COVID. Kan gitu, itu aja yang kami kerjakan. Serius. Itu aja yang kami kerjakan, nyanyi, bersorak-sorak, beria-ria. Nah, kan kemudian karena apa? Karena ayat yang berikut. Kan apa dikatakan di ayat yang berikut itu? Itu tong kan? Jadi dang nama dokon ujago hamisian Hamuk Kadongan. Bukan. Kami hanya ingin berbagi bahwa ketika kita melakukan firman, Tuhan itu terbukti itu tong dang na padoa jago hidup iman ni ahabat
trio napatar tuon daung. Nah, saya bacakan buat kita. Karena apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu tong. Yesus adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Tokin nairo telepon, bang, abang di rumah. Kenapa? Ini kita mau antar bantuan. Itu Tom. Gitu. Jadi karena Tuhan yang berkuasa atas semua kantong. Amin. Yes, amen. Jadi Tuhan Yesus dona berkuasa atas semua dompet. Amin. Berapa miliar dompet di dunia ini? Taruhlah 6,8 miliar. Tuhan Yesus berdaulat atas Amin. semua dompet. Bahkan Efesus mendokon bahwa hitaun kepunyaan Tuhan. Alani matong kan? Ah, itu. Jadi karena kita harus tahu bahwa Tuhan itulah kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Begitu tong dah. Ayo kan ngedua puluh ada murunwang. Oh, Banyak koma. 30 Life tahun. begin at 40. Kan itu kan? Life begin at 40. Tambah 20 ada. Tambahkan sendiri. Alai iba kari Joko tong kan? Wah, pokoknya semangat seperti kaki rusa. So persoalan dia kan. Memang amulai hirana maklum lah kan udah 21 umur saya. alay taringo kaki ruso memang ya ne pesengok ni Bang Samuel laki. Ya do bodo berengotan no di YouTube, bahkan di video YouTube tentang kaki rusa Iya. rusa menaiki Gunung Bukit. Batu. Ini tong Kan nipa bu di bukit mana? Gunung Batu. Gunung Batu. Ini tong pina bu di mana? Berdal tong ruson ai na songot do part Biro, songot ni pibu di mana berdalan? Tol pinggir tong bodo Bisa dia jadi di mana? turun. Oh, Naik pun bisa. boy. Oh. Jadi bodo gabe sebagai si pasingot tu hitana. Dak si pasingot, lu bisa si pasingot Singot. namo bahwa ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan buktikan bahwa ciptaannya yang bernama rusa itu kakinya itu bisa lari di bukit terjal Bukit atau Terjal. turun di bukit Dari terjal. Bukit Terjal. Ini Amin. Tuhan sedang berbicara melalui Habakuk ayat Amin. 19 ini ayat Yes. bahwa Tuhan rusa ciptaan Tuhan itu bisa gitu loh. Aku ngebuktiin loh, Iya. guys, kata Tuhan. Gua buktiin ya, kata Tuhan kan. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi molota haposi do Tuhan Yesus kekuatan boy do kaki tahun berjejak molot Tuhan dong pe bukit-bukit di parnguluota kan. Bukit persoalan, bukit tantangan, bukit kesehatan dan lain. Boy kaki kita berjejak kan gitu ya. Amin. Nah, jadi masuk satu iman wain kan odot tong nagabe jawaban. Harus percaya kepada Allah yang berfirman di dalam Habakuk Amin. 3. Gitu. Da tator semua musetu, ngulak mita musetu amsalopat 2 sebelah anak teh. Ya, oke. Bukan 24 ya. Kadang-kadang kalau dulu. Ya benar. Ya. Silakan, saya persilakan Pastor Samuel untuk berbagi lagi dari sini. Tetapi jalan orang benar. Silakan berbagi. Amin. Ya. Nah, saya harap bisa bahasa Batak tapi oke. Alai Jahahon atau bahasa Batak ini. Iya. saya coba-coba mana Jo? Saya coba Jo. Bahasa Batak kan. Unang Alai anggo lapang ni halak partigor tudos tu siang ari lam tu tiurno sahat tu rori hosni ari. Bahasa Indonesianya tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, yang saya mau garis bawahi. Ya, mau garis bawahi dan mau angkat adalah bicara mengenai orang benar. Banyak orang berpikir orang benar adalah orang yang sempurna, orang yang sudah melakukan firman Tuhan, sudah banyak hafal firman Tuhan. Tapi kalau kita kembali dalam Yakobus 5, ada definisi orang benar di sana. Iya, Yakobus 5. Dikatakan di situ bahwa orang benar doa dikatakan di ayat 16. Iya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar besar
bila yakin dan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita melihat di sini, Alkitab mengatakan orang benar itu adalah orang yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan. So firman Tuhan hari ini mau mengatakan seberapa buruk pun masalah kita, seberapa buruk pun masa lalu kita, kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kita adalah orang benar. Mengakui bahwa itu dibata, bahwa kita berdosa, iya, terutama kan? Ya, betul itu, setuju. Dan bukan hanya saling mengaku dosa, saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi ini yang saya dorong pada jemaat, jangan doanya seperti ini. Tuhan, jamahlah orang kaya ini supaya memberikan sumbangan. Iya. Tapi doakanlah Tuhan, doakan mereka nggak makan Tuhan. Kita menjadi berkat doa karena doa kita besar kuasanya. Nah, ini adalah orang benar, sehingga tadi di Amsal tadi katakan bahwa kita akan semakin terang sampai rembang tengah hari. Iya. Nah, itu adalah orang benar. Bukan saudara harus orang sempurna, tapi saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka kita akan tetap berjalan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Iya. Amen. Atau orang soal lanjutan Bang Aroski, saya ingin juga rindu menggali dan mempertajam Amsal 4 ayat 18 tentang orang benar, ya. Tadi sudah dimulai, saya akan tambahkan lagi. Jadi semua orang yang menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya masuk status orang yang dibenarkan. Amin. Nah nidok na disi unang mabiar hamu marhaposan tu Tuhan Yesus alani gudang di dosamuna. Nah penting ta akui ta parhatopo dosata tu Tuhan Yesus jala tarparhatopo dosata tu sesama baru pe tikos kita orang benar. Amen. Nah itu dong kan kita sudah dibenarkan. Nah sebagai orang sudah dibenarkan kita harus hidup sebagaimana mestinya orang benar. Kan itu dong kan iko marhaposa tu debata jala marhaposan tu hatan di debata dang pakai konsep nasing betong asa connecting aka artana di surgoi. Kan adong do di Efesus 3 ayat berapa dikatakan bahwa harta rohani tersimpan di sorga buat kita. Jadi asa boy ta download sudah harta rohani na di surgoi. Download menjadi harta jasmani kesehatan, harta materi, kekayaan, keuangan, dohot aka peluang-peluang kerja, peluang bisnis. Itu tadi kita harus tetap dalam posisi dan hidup bersikap sebagaimana mestinya orang benar. Amin. Berpikiran benar, berbicara benar, bermindset benar. Itu tong kan? Unang bet kacau, unang bet campur aduk mindset tahun. Harus pokoknya kata-kata sadok. Kalau bahasa Indonesia pokoknya. Pokoknya. Dan Mazmur juga Amsal juga katakan bagaimana seorang muda hidup benar hanya dengan firman Tuhan. Iya. Kembali lagi firman Tuhan. Jadi orang benar itu percaya total mutlak absolut 100%. Amin. Total mutlak absolut 100%. Sudah ini. Alkitab ini adalah perkataan-perkataan Tuhan yang pasti. Amin. Itu tong. Jadi jangan katakan karya kata-kata. Ya. Saya mau menantang setiap orang yang punya mindset kalian itu kan cuma karya kata-kata. Saya mau katakan Tuhan Allah juga berkarya dengan kata-kata. Amin. Pada mulanya Allah berkarya kata-kata. Pada mulanya Allah berkata-kata, jadilah terang. Amin. Lalu kemudian Allah berkarya kata-kata, jadilah langit dan bumi. Amin. Dan seterusnya Allah berkarya kata-kata. Berkarya dia. Karena gini loh. Ini sabar Jo. Bang Aroski sabar Jo. Siap. Mulut orang benar. Amin. Kan tadi mindset benar, perkataan benar. Mulut orang benar bisa menciptakan situasi.
Saya mau bersaksi sekitar tahun 2001 apa 2002 di Hotel Danau Toba. Waktu saya satu pelayanan dengan evangelis Dr. Johnny Pardede. Di hotel tersebut waktu itu terjadi semacam dalam tanda kutip perbedaan pendapat keras di antara salah satu partai yang ada di Indonesia. Waktu itu rapat di situ dibuat. Lalu ya warnanya di sekitar itu semua sudah didominasi oleh warna merah dan juga ada warna hitamnya. Kan begitulah partai itu kan. Wah, udah mulai ribut. Ini saya saksi hidup ini, udah mulai ribut. Wah, jadi di entah itu di daily room itu rapatnya itu, tapi di sini di lobi, di lapangan udah banyak orang, udah mulai tegang suasananya. Saya harus saksikan bahwa waktu itu saya terdorong untuk berdoa, kan berkata-kata, kan gitu. Saya terdorong untuk berkata-kata, lalu saya turun di tengah kerumunan, tetapi kayaknya suasananya cukup mencekam, menakutkan. Saya tidak mengambil risiko dan sepertinya roh Tuhan menyuruh saya, kamu kembali saja ke kamar. Waktu itu kan kantor pelayanan kita Suara Nafiri yang didirikan oleh Bapak Johnny Pardede dan Ibu kan, Ibu Iri. Waktu itu, kantor kita kan di situ. Jadi saya kembali ke kamar dan saya berdoa. Saya ambil gitar, kan berkata-kata lagi kan. Saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan, dan saya mulai berkata-kata lagi. Segala suasana kekisruhan, keributan, segala roh keributan, saya ikat dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, saya kira-kira berkata-kata dalam doa dan penyembahan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Lalu saya turun lagi ke bawah. Setelah itu saya lihat keadaan sudah tenang, dan akhirnya rapat itu sampai usai bisa dalam keadaan damai. Ini karya kata-kata. Amin. Ini karya kata, tidak banyak orang mendengar. Baru malam ini saya pernah buka kesaksian ini. Sesekali di tempat lain. Ini karya kata-kata, bukan saya, tetapi Roh Allah yang ada pada kita memberi kuasa kepada mulut kita untuk berkata-kata. Amin. Dan mengucapkan kata-katanya Tuhan. Yes. Yeah. Jadi kalau mau hidup kita kuat, semangat, ucapkanlah kata-kata Tuhan. Amin. Yaitu firman Allah. Amin. Kembali kepada firman, hidupi dia, percayai dia, ucapkan dia, maka ucapanmu akan menciptakan situasi. Amin. Bahkan mulut kita juga bisa menciptakan uang. Sorry lah ya, agak materialistik kedengarannya. Enggak, maksudnya gini, ketika kita berdoa, Tuhan engkau yang berdaulat atas semua materi yang ada di dunia, engkau berdaulat memerintahkannya kepada siapa engkau mau. Amin. Tuhan saat ini, jika engkau berkenan, tolonglah aku lagi butuh. Ya. Sebut aja, aku lagi butuh uang. Banyak kok kesaksian ketika orang terus terang terbuka kepada Allah bahwa dia butuh uang, Tuhan bisa kirimkan uang dengan cara Tuhan. Amin. Itu karya kata-kata, bos. Yes. Jadi ucapan kita itu berkuasa. Kita persilakan. Sebelum lanjut, nasapa maju akadongan akadamang dinang na manyaksihon na pahihut-ihut acara tahun. Iya. Adong disan tulang hasiholan sidaputar. Selamat malam, Bang Olan. Malam, Bang Olan. Di atas siapa itu? Oke, Kak Rosa Ocha. Natulangmu. Ya. Natulangmu. Osna Barimbing, Horas. Horas itu di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke. Ibu Osma. Oke, lanjut ke bawah. Ada Hardis. Oh, Hardis. Oh, Oke. ada di tengah-tengah kita. Ada juga Kak Tirsa. Oke, ada siapa lagi di bawah? Terus siapa? Tina Hulu. Oke. Ya Ahowu. Oke. Jerry Simon Simanjuntak. Oh, selamat malam untuk Jerry Simon Simanjuntak. Mestika Hastaida. Oke. Irma Arnita. Istri pada Bang Samuel. Selamat malam. Terus siapa itu lagi? Imelda Iting. Oke. Ya, selamat malam buat Ibu Imelda. Syukur Laya. Ya Ahowu syukur. Oke. Itu Ya, aja yang gala. mungkin yang oke. Kami ucapkan selamat malam, semoga diberkati. Iya, amin. Pasti diberkati. Lanjut memuse tentang Tuayati dah, mulak tuayati. Tuayati bahwa orang benar
Anakim, coba Kak, Amsal berapa tadi? Amsal 4:18. 4 ayat 18. Dan Habakuk. Molo dedok ni Bang Samuel, lakin orang benar adalah orang yang berdoa kepada sesamanya, dan orang benar tadi apa tadi? Saling Mengaku mengaku dosa dan saling mendoakan. Bang Jogi tadi orang benar yaitu orang yang Menghidupi firman menghidupi firman. dan mempercayai firman. Molo sianau molo nahu pahihut-ihut di pernguluakku. Orang benar adalah Sisi lain dari orang benar ya. Sisi lain dari orang benar adalah bahwa ialah orang yang percaya bahwa hidupnya itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Ya, ya. Efesus madop, kita adalah kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Artinya sian ujung ni rambut satu ujung ni sisi loton Tuhan dona puna. Amin. Hosatta. Dohosa. Tuhan Yesus dah punasa. Artinya sonon. Tuhan tahu, Tuhan iboto Tuhan dona hagabe kebutuhan. Ya, amin. Ada Pasti. kesaksian yang sangat menarik di parangulaku tentang taringot bahwa hitaun ciptaan Tuhan. Cuman tentang realita kehidupan. Ya adong aparaku memberkati au sada memakai sada motor Honda Supra 125 na injeksi. Oke, lanjut. Mungkin di sada tiki alani memang seperti biasa. Molo au mangisi minyak ni motoron selalu pertamax subain. Oke. Di sada sisi mungkin alani buru-buru parni jabu diisi minyak ketengan. Minyak ketengan jala bensin. Dang namang ale oma kesaksian realita hidup. Jadi tiki hubuan motoron ala namar pakai minyak ketengan on. Gigi sada biasanya kan dang makuling klep. Baik kok kamu magigi sada biasanya mau gigi tolu do. Start gigi tol baru makuling klep. Iya. Ale gigi sada ngomong makuling klep. Tak ina bah. Ada masa di motoron naro aku. Hubuat tu bengkel na di pinggir dalan ya ala dong di sipar bengkel. May dong akon. Le. Iku gati klep don. Ngahona klep nonin na. Bah, sedia klep na niku. 250 na. Bah. Di harotas dia manang gulung-gulung. warna merah deh. Agame. Gabi taringo tau. Kan on Honda dong, kereta Honda. Molo bengkel na pinggir dalam mungkin rusak-rusak ringan bui mai ba. Aleh bu maju itu bengkel Honda. Alane halaki don mangetahuion narak. Ubu madu batu bengkel ahas Honda na di jalan denai. Ubuan medok par bengkelon. Dang pola masuk tu bengkel, dang pola masuk di jomontir non hola kepala bengkelon doro. Kenapa bang? Nggak tahu ini bang. Masa gigi satu udah bunyi klek na. Gigi saya ada pengen makulin klek na niku. Memang coba mah medok kepala mekanikon. Alai mana tong ibote mana? Alana kan lulusan nah tong gimana lulusan montir Honda dangi. Ini bukan klek bang, dang klepon bang inna. Nei pakai hamu do minyak ketengan non. Sonari lawa bang isi minyak pertamax tua alaun kereton injeksi do dang kabulator bang isi minyak pertamax tu pom bensin gas sehali gogo anggo termal mah lama tu sorumo tu pom bensin on isi pertamax full lak toho dulu bah isi gas hujo bagi bahkan gitu lebih start dang makuning bekle artinya na huruf siak kesasiak kon showroom Honda kepala mekanik Honda bahasa mana memutuskan holan ala ni minyak ketengan don alanya ala na iboto imana Karena dia tahu ala na iboto imana sudah seluk belut tentang mesin di motor Honda motor tersebut. ala na sekolah imana sih ni ala tamatan mekanik imana Ya. beda dohot Nasing. nasing bengkel like kuna naudok sakin naudok sono tu kadongan tu damang deina hitahun Tuhan dona puna Tuhan yang punya. Tuhan yang merancang. Tuhan do merancang setabi natape iguku pesek alitong do ganteng Halo. Amin. Lima. Di mata nih Tuhan nih. karena Tuhan Apalagi di mata nih perdijabu. jadi na udah sono Laki atu-atunya. udah sono orang benar adalah orang yang mempercayai bahwa dia adalah Milik Tuhan. milik Tuhan Iya. dan Tuhan yang ciptakan dia. Tuhan memberkati kita semua. Iya, jadi mulak musa itu tu ayati baik Amsal 4 lalu maupun Habakuk tolu 10 pitu 10 lalu 10 siai kemula-hulak kita tuh si bahwa dia kadongan sonon so tabai dah
Kata kunci orang benar. Kata kunci orang bertolak dari kata kunci orang benar, bahwa dia bisa hidup bercahaya di tengah-tengah redupnya dunia dan orang di sekelilingnya. Idotong. Jadi orang benar, definisinya tadi ada beberapa definisi yang saling melengkapi tentang orang benar. Meski walaupun ada definisi lain tentang orang benar, kumpulilah semua definisi orang benar, nggak apa-apa, kita satuin semua. Apapun definisinya, orang benar harus bisa hidup bercahaya, bersemangat di tengah-tengah redupnya dunia gara-gara COVID ini. Ada tong, kan? Hutabai nak nggak berjanji sesi kesaksian, masih ada waktu sedikit, kan? Hulah kok kami mau bersaksi di kesempatan on bahwa saya dan istri memilih untuk tetap bersemangat, tetap semangat di tengah COVID, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memperdengarkan nama Yesus di tengah-tengah lingkungan kami. Karena memang kalau mau kerja pun nggak ada yang bisa dikerjakan, bos. Ya udah kami ya menyanyi aja. Ya kan? Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam nama Yesus. Yesusku luar biasa. Nggak biasa di luar, dia luar biasa. Itu yang kami lakukan dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Kami tetap bercahaya meski pernah juga saya seminggu lebih nggak ada tenaga. Nggak apa-apa, saya anggap itu sedang masuk apa namanya itu, fitness kayak itu namanya. Iya, seminggu lebih saya ada nggak bisa berdoa karena nggak ada suara. Saya anggap aja saya sedang latihan otot rohani. Saya tidak berdiam diri, saya lakukan apa yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat Filipi 3:14 ya. Kan di terjemahan salah satu Alkitab bahasa Inggris berkata begini, di dalam Alkitab Message dikatakan Filipi 3 ayat 14 dikatakan begini. Saya bahasa Indonesia kan langsung. Aku dapat mengatasi segala problema dan kesulitan di dalam Dia Yesus yang menginfus tenaga ke dalam diriku. I can solve all problems and difficulties through Him Jesus Christ that infus inner strength inside me. Saya ulang ya. I can solve all problems and difficulties through Him Jesus Christ that infus inner strength inside me. Saya harus datang kepada Yesus yang dapat menginfus tenaga baru karena aku sedang kehabisan tenaga, bos. Ya, karena memang kelelahan sehingga aku demam, dan akibat demam ini seminggu lebih nggak punya daya. Aku datang kepada Tuhan, aku datang kepada firman, aku dengar YouTube, aku dengar puji-pujian, karena itu semua sumbernya dari Yesus yang menginfus tenaga baru ke dalam diriku. Kan gitu. Nah ini fakta. Itu yang aku lakukan sehingga aku bangkit lagi, sehingga terus bisa Allah itu baik dan seterusnya bisa. Jadi kami di sini Bapak Ibu Saudara, kami bertiga di sini bukan mau gagah-gagahan, bukan juga mau pamer, bukan juga. Tetapi kami rindu supaya Bapak Ibu Saudara juga, ayo kita sama-sama semangat di tengah COVID. Amin. Amin. Tetap semangat di tengah COVID. Amin. Karena ada satu pribadi yang memang dia spesialis pembuat
pertolongan, pembuat jalan keluar di tengah-tengah dunia sedang sulit. Itu spesialisnya Tuhan Yesus. Sejak zamannya perjanjian lama bangsa Israel sampai kepada zaman perjanjian baru, pribadi yang sama ini selalu spesialis melakukan mujizat, membuka jalan dan memberikan solusi di tengah-tengah dunia buntu. Di tengah-tengah manusia itu buntu, mentok, maka di situ dia hadir. Nah, kita harus sampai kepada titik iman berkualitas seperti itu. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan lesu, bangkitlah. Do something, whatever you can do. Lakukan sesuatu. Apa yang ada di tangan Musa, Musa angkat tongkat. Apa yang ada di tangan anak kecil, 2 ikan, 5 roti. Apa yang ada di tangan janda di Sarfat, cuma minyak dalam apa ini namanya, apa ini? Cuma tepung garam dan minyak dibuli-buli. Allah yang sama. Amin. You surrender it to God, you do your part, lakukan bagianmu. Amin. Ulahon na boy, ulahoko, unak holan na marsak. Yes. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Dia bisa lakukan mujizat lewat apa yang sudah tercipta, tetapi dia juga bisa melakukan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. That's the God that we worship. Amin. Itulah Allah yang kita sembah. Ima Tuhan Yesus na taha porsiai. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3, tetap semangat di tengah COVID. Katakan amin. Amin. Kita nyanyi sekali lagi. Terserah Bang Aroski mau pilih lagu apa. Oke. Haleluya. Sudah kita merede, kekuatan dalam hidup kita adalah Yesus, bukan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Bukan sekedar Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Namanya Yesus, jelas namanya. Harus berani mengatakan nama itu jelas, karena nama itu adalah nama Sang Bapa yang diberikan kepada Sang Anak. Yohanes 17. Jadi nggak ada keraguan tentang nama Yesus. Jesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan
takkan goyah selamanya. Jadi songon mengunjungi parpungatta di bagasan Bornginon. Hulala martangyang mahita. Hamu akan ahino holongan di bagasan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tua muda besar kecil, mari sebagai tindakan iman kita, mari kita datang menghampiri Tuhan melalui doa. Saudaraku bisa berdoa di tempat, sementara kami juga berdoa dari tempat ini. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami keletih lesuan, mari pandang kepada Tuhan Yesus Bapa kita yang baik. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Datang kepadanya, pandang dia. Dia dapat dipercaya atas semua perkataan dan janjinya. Kita berdoa, engkau boleh taruh tangan di dada. Di saat kami mengarahkan tangan kami ke arah monitor televisi ini, biarlah saudara merasakan jamahan Tuhan, bukan jamahan kami tapi jamahan Tuhan. Saudara boleh memejamkan mata dan saudara juga boleh ikut berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini buat saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang kami kasihi, yang ikut menonton dan akan menonton acara ini. Kami berdoa, manakala mereka sedang dalam keletih lesuan, manakala mereka sedang tawar hati, sedang patah semangat, bahkan mungkin ada yang hopeless, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini setiap jiwa yang letih lesu, yang berbeban berat, yang tawar hati saat ini, berkobarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan api semangat dari Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah roh Allah yang menjamah engkau membangkitkan semangatmu, membangkitkan imanmu, membangkitkan pengharapanmu, membuat kepalamu kembali tegak, memandang hidup ini, mengandang hari esok. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap jemaat ini berani melakukan sesuatu, memulai sesuatu Tuhan, mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di tangan mereka. Mungkin tangan mereka tidak ada yang lain, tetapi mereka punya tangan. Biarlah Tuhan yang menguatkan tangan, setiap tangan-tangan ini, supaya bisa berkarya di tengah-tengah redupnya keadaan gara-gara COVID ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala yang mengintimidasi setiap yang mendengarkan video ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang mengintimidasi, setiap yang mencuri sukacita, pengharapan, iman dari yang mendengarkan video ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Memang engkau iblis setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saat ini kami patahkan rencanamu, kami gagalkan rencana. Dan biarlah rencana Allah datang kepada setiap mendengar, sebab Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Dan kita akan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Horas. Sekalipun pohon ara tidak